Inilah yang harus dilakukan oleh Indonesia agar Indonesia kembali menjadi macan Asia seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar Indonesia kembali menjadi macan Asia seperti dulu. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Indonesia pernah dijuluki sebagai macan Asia pada tahun 80-an hingga 90-an. Saat itu Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia dan kita semua begitu bangga menjadi warga negara Indonesia. Namun perlahan julukan tersebut memudar dan kini sudah tidak terdengar lagi. Perlahan sebagian masyarakat sudah tidak lagi menaruh harapan tinggi pada Indonesia. Namun seandainya 5 hal ini terjadi, Indonesia tentu bisa kembali menjadi macan Asia. Reformasi birokrasi agar lancar tanpa berbelit-belit. Sudah lama masyarakat merasakan ketidakpuasan tentang birokrasi di Indonesia. Akibatnya masyarakat sering mencibir birokrasi karena pelayanan yang tidak memuaskan, tidak profesional, berbelit-belit, bahkan banyaknya pungutan liar. Sebenarnya hal seperti ini adalah salah satu penyebab masyarakat Indonesia jadi lambat maju, karena harus tertahan di urusan birokrasi yang lama. Pada tahun 2010, sebuah survei menunjukkan bahwa Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan sistem birokrasi terburuk di Asia. Akibatnya investasi jadi susah masuk. Seandainya saja birokrasi dirubah menjadi lebih lancar tanpa berbelit dan tidak ada lagi pungutan liar, masyarakat Indonesia jadi bisa mengerahkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri daripada mondar-mandir untuk urusan birokrasi. Menciptakan sistem tata ruang kota yang lebih rapi. Tata kota adalah salah satu permasalahan serius yang juga perlu dibenahi. Pasalnya, tata kota yang tidak diatur dengan baik akhirnya justru menimbulkan masalah lain seperti kemacetan, banjir, polusi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah banyak kota di Indonesia yang memiliki rencana tata ruang wilayah. Hanya saja, pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya jadi banyak pelanggaran yang dibiarkan. Dengan tata ruang yang direncanakan jauh ke depan, maka sistem transportasi dan ruang gerak masyarakat juga menjadi lebih efektif. Aspek kehidupan yang menopang ekonomi maupun pendidikan juga bisa dijalankan dengan lebih lancar tanpa hambatan. Tenaga kerja yang produktif. Tenaga kerja merupakan salah satu tonggak roda ekonomi. Semakin produktif tenaga kerja, maka semakin bagus atau cepat roda perekonomian berjalan. Hanya saja, yang lebih sering ditemui adalah mereka yang tidak bersemangat dalam bekerja dan sekedar bergerak ala kadarnya dalam pekerjaan. Tentu saja, agar tenaga kerja mau lebih produktif, maka pengusaha juga perlu memperhatikan kebutuhan tenaga kerja. Menyamaratakan gaji satu dengan yang lain memang terlihat efektif dari sisi pengusaha. Tetapi para karyawan justru menjadi tidak terlalu produktif, karena bekerja keras dan santai ternyata tidak ada bedanya. Dengan memberikan apresiasi terhadap mereka yang berhasil meraih prestasi atau berhasil lebih produktif, maka ini akan membuat karyawan atau tenaga kerja mau memacu diri untuk menjadi lebih produktif.
mutu sumber daya manusia yang tinggi. Pada akhir tahun 2015, Indonesia mulai memasuki pasar masyarakat ekonomi ASEAN. Agar mampu mengimbangi SDM atau sumber daya manusia dari negara ASEAN lainnya, maka kemampuan dan mutu SDM Indonesia perlu dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Mental SDM yang dulu malas dan sering tidak disiplin perlu dirubah agar bangsa Indonesia punya cukup ruang untuk bersaing dalam bursa kerja. Kinerja ini sangat dipengaruhi oleh mental bangsa Indonesia. Mereka yang loyo dan pemalas akan tersingkir dalam persaingan pasar bebas ASEAN. Jika tidak ingin kalah dengan negara lain, maka mental sumber daya manusia harus segera dirombak menjadi lebih baik lagi. Memberantas korupsi. Salah satu hal yang menghambat perkembangan Indonesia adalah korupsi yang begitu merajalela. Kita semua tahu betapa parahnya tingkat korupsi di Indonesia. Bukan hanya pejabat tinggi saja yang terlibat dalam kasus korupsi, bahkan pungutan-pungutan liar di tingkat kecamatan saja masih merajalela. Jika masyarakat Indonesia ingin kembali membangunkan macan yang tertidur ini, maka korupsi harus diberantas dengan tuntas. Bukan hanya mereka yang korupsi dengan nilai ratusan juta rupiah, miliaran, bahkan triliunan, tetapi juga pungutan-pungutan liar yang sering terjadi harus diberantas. Selain itu, pemerintah juga harus bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat agar korupsi di Indonesia bisa diberantas dengan tuntas dan para koruptor mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar Indonesia kembali menjadi macan Asia seperti dulu. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.